We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Fata, silakan pimpin doa pada hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir, Fata? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya kalau hadir semua. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Nah, ibu ingatkan kembali, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu bilangan. Dan ada 4 jenis bilangan. Yang pertama bilangan apa? Bilangan cacat, bilangan bulat, ya, bilangan asli, bilangan prima. Nah, alhamdulillah ya jika kalian masih ingat tentang materi sebelumnya. Nah, ibu sampaikan juga bahwa konsep aljabar ini sangat penting bagi penerapan kita di kehidupan sehari-hari dan prasyarat untuk memenuhi pelajaran atau materi yang akan kita pelajari berikutnya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat mengenal apa itu bentuk aljabar, siswa dapat menjelaskan pengertian aljabar, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh bentuk aljabar, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur aljabar. Jadi dalam bentuk aljabar ini terdapat unsur-unsur aljabar. Dan siswa dapat mengidentifikasi atau menyebutkan koefisien, variabel, dan konstanta pada bentuk aljabar. Nah, pada pengenalan bentuk aljabar, hanya itulah tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Ini ibu akan menyampaikan cakupan materi kita, yaitu tentang pengenalan bentuk aljabar. Kalian nanti setelah mempelajari materi ini akan mengenal apa itu bentuk aljabar, pengertian aljabar, unsur-unsur aljabar, yaitu suku, koefisien, konstanta, variabel, suku tidak sejenis, dan suku sejenis. Jadi silahkan anak-anak untuk membaca buku yang sudah dibagikan oleh pihak sekolah. Jika tidak ada, boleh menggunakan Android kalian, download buku kelas 7 semester 1 di Play Store kalian. Jadi nanti setelah kalian download, buka e-book kalian di halaman 197 sampai 203. Kalian baca dan kalian pahami. Jika tidak ada yang kalian mengerti, silahkan tanyakan kepada ibu. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Baik, silakan untuk dibaca. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan Pak Is. Apa unsur-unsur bentuk aljabar? Iya, bagus ya. Fata? Bagaimana bentuk aljabar, Bu? Iya, bagus. Terima kasih kepada Pak Is dan Fata yang sudah mau bertanya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, coba perhatikan ya. Nah, di sini Ibu menggunakan alat peraga yang namanya permen aljabar. Jadi, Ibu menggunakan alat perantaranya itu adalah permen ya. Di sini bisa kita lihat dimisalkan permen tamrin ini adalah X, ya kan, dinyatakan dalam bentuk X. Nah, permen dari min anggur ini dinyatakan sebagai Y, dan relaksa dinyatakan sebagai konstanta. Nah, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada 3X ditambah 2Y ditambah 3. Nah, di sini juga ada keterangan, ya kan, di mana permen yang Ibu lengketkan ini berbentuk vertikal seperti ini, berdiri tegak, itu adalah positif.
sedangkan horizontal adalah negatif. Jadi di sini kan bisa kalian lihat semuanya positif, ya kan? Jadi jika kita aplikasikannya 3x, x-nya itu apa? X-nya adalah permen tamrin kan? Makanya kita buat 3 permen tamrin. Jadi ini disebut dengan 3x, ya kan? 3x. Nah, yang kedua disebutkan bahwa dia adalah plus 2y. Plus 2y di sini plusnya adalah tegak, permennya tegak kan arahnya. Ini arahnya, lihat arahnya. Ya. Jadi karena y itu diaplikasikan adalah permen min z atau permen min anggur, maka diberikan 2 dengan arah yang tegak lurus. Ini menyatakan bahwa dia adalah positif. Dan konstanta begitu juga, konstanta. Karena di sini dia 3, ya kan? Maka bonbon relaksanya ini kita buat 3 buah. Ya kan? Nah, selain itu, Ibu akan menjawab dari pertanyaan si Faiz. Kan tadi Faiz bertanya apa saja unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar itu meliputi yang pertama itu suku. Jadi kalian harus mengerti suku. Yang kedua ada itu koefisien, yang ketiga ada itu konstanta, yang keempat ada itu variabel, yang kelima ada itu suku sejenis, yang keenam itu ada suku tidak sejenis, ya kan? Nah, di sini kalian coba perhatikan 3 ini kan diberi dia namanya variabel. Variabel itu bisa berbentuk X, Y, Z atau huruf-huruf alfabet gitu. Misalnya X, kita buat X. X ini termasuk variabel. Nah, 3 ini kenapa disebut koefisien? Karena dia bersamaan atau didampingi oleh si variabel. Ya kan? Nah, 3 ini kenapa disebut konstanta? Karena dia tidak memiliki variabel, ya kan? Alias tunggal dia di sini, dia disebut konstanta. Jadi di sini sukunya ada 3, di mana suku pertama ada 3x, suku kedua ada plus 2y, dan suku ketiga adalah plus 3. Jadi sukunya itu ada 3. Atau disebut dengan suku binomial ya. Suku yang jumlahnya ada 3 itu disebut suku binomial. Jadi itu tadi kan, ini termasuk bukan suku sejenis ya. Kalau suku sejenis itu contohnya 3x ditambah 5x. Nah, ini termasuk suku sejenis. Kenapa? Karena lihat variabelnya sama, makanya dia disebut suku sejenis. Ini disebut suku sejenis atau suku tidak sejenis? Suku tidak sejenis. Kenapa kata? Karena variabelnya berbeda. Iya, benar. Nah, apakah kalian paham setelah Ibu jelaskan dengan alat peraga permen aljabar ini? Paham, Bu. Alhamdulillah ya jika paham. Baiklah, karena kan anak-anak Ibu sudah pada paham tentang materi pada hari ini. Jadi Ibu kasih tugas ya dengan bentuk lembar kerja siswa. Kalian kerjakan dengan baik dan benar, dan silahkan untuk berinteraksi dengan teman sekelompoknya. Jadi di sini kan ada titik-titik ya, kalian perhatikan. Hari atau tanggalnya kalian buat hari ini, tanggal hari ini, ya kan? Selanjutnya nomor kelompok, karena kita hanya ada satu kelompok, buat nomor kelompoknya 1. Namanya nama lengkap kalian berdua, ya, bisa kan? Oke, untuk kegiatan pertama, di sini Ibu ingin sesuai pemikiran kalian tentang apa-apa aja itu konsep dari bentuk aljabar. Di sini juga Ibu cantumkan unsur-unsur dari bentuk aljabar. Jadi Ibu menginginkan adanya pemikiran atau opini kalian tentang bentuk aljabar di kegiatan pertama ini. Ya, paham ya? Paham, Bu. Oke, untuk kegiatan kedua, ini ada uji pemahaman. Silakan kalian kerjakan
sesuai yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, di ini sesuai yang ini tentang olahraga tadi, ya kan? Di sini ada 3 soal, dan Ibu sudah mempersiapkan lembar jawabannya. Jadi kalian tinggal menuliskan saja di sini, oke? Baik, Ibu akan membagikan lembar aktivitas siswa. Silakan kerjakan dan coba kalau berpedoman kepada petunjuknya. Jadi setiap kegiatan itu memiliki waktu tersendiri. Jadi coba kalian sesuaikan waktu di petunjuk lembar kerja siswa tersebut. Silakan mengerjakan. Apakah Fata ada kendala tentang pengerjaan lembar kerja siswanya? Bu, ini bagaimana pengerjaannya, Bu? Yang mana? Iya, sudah benar ya. Tinggal dibuat nanti, coba didiskusikan lagi bagaimana itu bentuk aljabar dan bagaimana pengurutannya. Ya, Fata, silakan dikerjakan. Halo, Faiz, Bu. apakah ada kendala? Ya, di sini kan di kegiatan yang kedua uji pemahaman, Faiz sesuaikan jawabannya, ya kan? Yang pertama itu Faiz kelompokkan dia, X-nya, Y-nya, dan konstantanya, ya kan? Nah, setelah itu nanti Faiz akan mendapatkan hasil dari penyederhanaannya ya. Apakah Faiz paham? Paham, Bu. Alhamdulillah jika sudah paham. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Baik anak-anak, dikarenakan waktu sudah habis, maka silakan Fata untuk mempresentasikan hasil laporannya ke depan kelas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman konsep menurut bentuk aljabar menurut saya. Bentuk aljabar merupakan satu cabang matematika dalam pemecahan masalah dengan menggunakan huruf-huruf untuk mewakili angka-angka. Aljabar juga dapat dikatakan sebagai penyelesaian. Aljabar ditemukan oleh cendekiawan Islam yang bernama Al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan dalam bidang matematika yang memiliki pengetahuan hebat pada zamannya. Unsur-unsur bentuk aljabar. Suku adalah bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Penamaan dalam pengelompokan suku yakni 2x disebut suku 1 atau monomial. 2x tambah 4 disebut suku 2 atau binomial. 2x ditambah 3y ditambah 7 disebut suku 3 atau trinomial. Dan untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. 2. Variabel. Lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilai dengan jelas. Variabel disebut juga nilai berubah. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil yakni A, B, dan C. Contoh, 2x ditambah 5y ditambah 12 dengan 12 dan dengan x dan y merupakan variabel. 3. Koefisien. Koefisien adalah bilangan yang memuat variabel dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contoh, 3x ditambah 2y ditambah 5 dengan 3 dan 2 adalah koefisien karena memuat variabel di dalamnya. 4. Konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Contoh, 2x ditambah 2y ditambah 5 dengan 5 sebagai konstanta. 5. Suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan memiliki derajat atau pangkat yang sama. Contoh, 2 dan 3 merupakan suku sejenis. Minus 2PQ dengan 4PQ merupakan suku sejenis. 6x2 dengan 3x2 merupakan suku sejenis. 6. Suku tidak sejenis. Suku tidak sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan derajat pangkat yang berbeda. Contoh, 4x3 ditambah 2x2 tambah x tambah 1 merupakan suku tidak sejenis karena setiap sukunya mengandung variabel yang berbeda. Baik, bagus ya Fata presentasinya pada hari ini. Ayo kita sama-sama apresiasi. Tepuk tangan.
kembali ke tempat duduk asalnya. Nah, sekarang silakan Pak Is untuk mempresentasikan pada kegiatan kedua, yaitu uji pemahaman. Silakan Pak Is maju ke depan. Baik, Bu. Oke, baiklah, saya di sini akan mempresentasikan kegiatan 2 uji pemahaman. A5X tambah 3Y termasuk bentuk aljabar. B 2C tambah 4D kurang 5 termasuk bentuk aljabar. C 4 buah jeruk ditambah dengan 3 buah anggur termasuk bentuk aljabar. D 6T tambah 4S kurang 9 sama dengan 0 bukan termasuk bentuk aljabar. E 7 pensil dikurangi dengan 2 pensil termasuk bentuk aljabar. F 2 sama dengan 4A kurang 3B bukan termasuk bentuk aljabar. 2. Perhatikan soal berikut ini. A6X tambah 4. Tentukanlah suku koefisien konstantawa variabel dan suku sejenis atau tidak sejenis. Jawab. Suku memiliki 2 suku yakni 6X dan 4. Koefisien 6. Variabel X. Suku sejenis atau tidak sejenis. Tidak sejenis. B 5A tambah 7B tambah 2. Tentukanlah suku koefisien konstanta variabel dan suku jenis atau tidak sejenis. Suku memiliki 3 suku yakni 5A, 7B dan 2. Koefisien 5 dan 7. Variabel A dan B. Suku sejenis tidak sejenis, tidak sejenis. 3. Tentukanlah bentuk sederhana dari bentuk aljabar di bawah ini. A 2X tambah 8Y tambah 8 tambah X 6 tambah 6Y tambah 9. Jawab. Pertama, kalian kelompokkan setiap suku yang sejenis, kemudian kalian jumlahkan atau kurangkan, lalu kalian akan mendapati hasil penyederhanaan. 2X tambah 8Y tambah 8 tambah X tambah 6Y tambah 9 sama dengan 2X tambah X tambah 8Y tambah 6Y tambah 8 tambah 9 sama dengan 3X tambah 14Y tambah 17. B 6A tambah 4B kurang A kurang 6B. Jawab. Pertama, kalian kelompokkan setiap suku yang sejenis, kemudian kalian jumlahkan atau kurangkan, lalu kalian akan mendapati hasil penyederhanaannya. 6A tambah 4B kurang A kurang 6B sama dengan 6A kurang 6B tambah 4B kurang 5A kurang 2B. Demikianlah presentasi saya. Baik, bagus ya presentase dari Muhammad Faiz Lubis. Ayo kita kasih apresiasi tepuk tangan. Nah, silakan Muhammad Faiz Lubis untuk duduk kembali ke tempat asalnya. Nah, setelah kalian presentase dari masing-masing kegiatan tadi, ya, Ibu sangat apresiasi karena kalian sangat antusias dan berpartisipasi aktif dalam menunjukkan ya untuk presentasi pada hari ini. Jadi Ibu tanya sekali lagi, apakah sudah paham tentang materi bentuk aljabar? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, kita akan menyimpulkan nih bentuk aljabar. Tadi di pemahaman konsep ada bentuk aljabar kan? Nah, bentuk aljabar itu adalah suatu cabang ilmu matematika yang mengkaji angka-angka, ya kan, dimana angka-angka tersebut ya bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang diberikan. Ada yang tahu tadi siapa pencipta dari bentuk aljabar? Al-Khawarizmi. Ya, benar kata Al-Khawarizmi. Beliau adalah cendekiawan Islam yang memang membentuk atau menciptakan suatu gagasan untuk menyelesaikan bentuk matematika, yaitu bentuk aljabar. Nah, tadi di sana juga ada unsur-unsur aljabar. Apa saja? Ada suku, ada koefisien, variabel, konstanta, ya, suku sejenis dan suku tidak sejenis. Pak Faiz sudah mengerti suku sejenis dan suku tidak sejenis? Belum. Silakan Pak Ta jawab, apa itu suku sejenis dan suku tidak sejenis? Suku sejenis adalah suku yang variabel, angka yang memiliki variabel yang sama. Ya. Suku tidak sejenis adalah suku yang tidak memiliki variabel, yang memiliki variabel yang berbeda. Ya, benar ya. Itu tadi. Nah, disebut suku. Di sini ada berapa suku
Enggak. Nah, suku yang pertama itu disebut monomial, di mana mono artinya adalah tunggal. Suku kedua begitu, suku ketiga disebut dengan binomial. Dan suku yang lebih dari 3 atau 4 ya, 4 lebih dari 4 lah pokoknya disebut polinomial ya. Jadi sudah paham ya? Paham, Bu. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar ya untuk materi selanjutnya. Nah, baiklah, Ibu tutup saja pada pembelajaran kita hari ini. Silakan Faiz untuk memimpin doa pada hari ini. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas kontribusi kalian dan partisipasi kalian untuk pembelajaran hari ini. Ibu meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.